akhir kontrak saya Maret 2022, tahun depan. Dengan alasan satu, permintaan dari perusahaan induk hanya 16 orang. Dan saya termasuk yang kena PHK pada bulan Agustus 2021. Bulan depan ya. Apakah sisa kontrak setelah Agustus 2021 sampai dengan kontrak Maret 2022 wajib dibayar perusahaan tempat saya bekerja? Ya, wajib. Jadi kontraknya ini kan baru berakhir bulan Maret 2022. Tapi bulan Agustus besok dia sudah langsung diputuskan kontraknya. Ya, maka ada kewajiban perusahaan untuk membayar sisa kontrak. Dasar hukumnya ada di pasal 62 di Undang-Undang 13 tahun 2003. Ya. Dan pasal 62 tidak termasuk pasal yang dirubah melalui UU CK. Jadi masih tetap berlaku. Ya. Pasal 62 masih tetap berlaku, yaitu masalah sisa kontrak. Oke, jadi wajib ya jawabannya. Kemudian yang nomor 2, pertanyaan kedua adalah, memang di perusahaan saya akhir kontrak ada yang disebut uang kompensasi. Apakah ada uang lainnya yang wajib dibayarkan ke karyawan yang kena PHK dari pihak perusahaan? Sementara saya sudah bekerja kontinu kontrak per tahun tanpa jeda sejak 2015. Wah, ini menarik nih Bapak Ibu. Jawabnya harus setengah-setengah. Yang pertama mengenai kompensasi. Pada saat akhir kontrak memang betul ada yang namanya kompensasi. Jadi menurut UU CK ini adalah hal baru ya Bapak Ibu. Setiap akhir dari kontrak maka ada kewajiban bagi perusahaan untuk membayar namanya kompensasi PKWT. Yang nilainya, formulanya adalah untuk setiap tahun masa kerja itu 1 bulan upah. Kalau lebih atau kurang itu pro rata. Ya, jadi kalau dia hanya 6 bulan masa kerja berarti setengah bulan upah. Kalau dia 1,5 tahun berarti 1,5 bulan upah. Kurang lebih begitulah perhitungannya. Nah, apakah uang kompensasi PKWT ini menggantikan kewajiban bayar sisa upah yang tadi pertanyaan sebelumnya? Enggak, karena dasar hukumnya beda Bapak Ibu. Kalau yang sisa kontrak tadi kita bahas itu ada di pasal 62 Undang-Undang 13 2003, maka uang kompensasi PKWT tadi seingat saya 61A apa ya, itu pasal baru yang dibuat berdasarkan UU CK itu sendiri dan dia tidak menghapuskan sisa kontrak. Sehingga dalam kasus yang tadi yang kita bahas saat ini, kontraknya seharusnya selesai Maret 2022 tapi dia diputuskan kontraknya sejak bulan Agustus, maka kewajiban perusahaan ada 2 paling tidak. Untuk hubungan kerja PKWT, kewajiban perusahaan ada 2. Yang pertama adalah membayar sisa kontrak, yaitu dari bulan Agustus sampai Maret harus dibayar karena sudah diperjanjikan. Itu dasar hukum pasal 62. Kemudian membayar juga kompensasi PKWT. Dari kapan? Dari, kalau kasus ini berarti dari bulan November 2020 sampai Agustus 2021. Kenapa dari November 2020 dan padahal saya sudah bekerja sejak 2015 menggunakan kontrak atau PKWT. Berarti dasar hukumnya adalah pasal peralihan di dalam UU CK dan di PP 35 tahun 2021, di mana di sana disebutkan khusus untuk perhitungan uang kompensasi PKWT bagi PKWT yang sedang berjalan saat ini diperhitungkan sejak UU CK diundangkan, yaitu 20 November 2020 ya. Itu. Nah, ini dengan asumsi bahwa hubungan kerja dia adalah PKWT ya, kontrak. Maka kewajiban keuangannya dari perusahaan adalah itu. Tapi kalau hubungan kerjanya adalah permanen, maka kita bicara tentang PHK ya. Bicara tentang pemutusan hubungan kerja, tinggal dia menggunakan alasan apa, menggunakan pintu yang mana. Kalau sekarang itu alasan PHK itu ada 27 plus 1,
Kalau dulu dengan Undang-Undang 13 hanya 15 plus 1, sekarang ada 27 plus 1. Nah, tinggal pintu yang mana yang dipakai. Di situ ada formulanya, ada pesangonnya dan sebagainya, ya. Tuh. Nah, ada hal menarik kedua dari pertanyaan ini adalah fakta yang disampaikan bahwa yang bersangkutan sudah bekerja secara kontinu menggunakan kontrak per tahun tanpa jeda sejak 2015. Coba. 2015 sampai sekarang 2021 berarti sudah 6 tahun. Kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun. Kemudian pada saat 2015, saat itu masih berlaku Undang-Undang 13 tahun 2003, di mana panjangnya kontrak, panjangnya PKWT itu nggak pernah bisa lebih dari 5 tahun, 3 tahun tambah 2 tahun. Itu gunakan pembaharuan. Itu kalau yang 5 tahun, 3 tahun ada jeda sebulan, kemudian pembaharuan paling lama 2 tahun. Ya, kalau nggak pakai jeda berarti dia masuk kategori yang paling lama 3 tahun, 2 plus 1. Nah ini kalau sampai 6 tahun, kontraknya per tahun berarti sudah 6 kali nih, sudah 6 kali kontraknya. Nah ini yang menarik. Ya, apakah ini apabila ditemukan pelanggaran, which is menurut saya kemungkinan besarnya terjadi pelanggaran, kemungkinan besar ya terjadi pelanggaran, tapi memang perlu dikaji lebih dalam. Apabila memang benar terjadi pelanggaran, maka seharusnya status si karyawan tersebut sudah menjadi karyawan permanen dengan masa kerja dari tahun 2015. Ya, sehingga kepadanya hak kompensasinya adalah hak kompensasi PHK untuk karyawan permanen, yaitu pesangon. Ya, tinggal dilihat menggunakan pintu yang mana atau alasan PHK yang mana. Ya, nah ini berhati-hati nih. Saya juga melihat nih, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya juga melihat di luar sana, di ruangan ini lagi-lagi nggak ada ya. Ya, di luar sana itu masih banyak tuh yang menggunakan kontrak per tahun. Terus kontrak per tahun sampai berapa lama. Ya. Dan ini resikonya tinggi loh bagi perusahaan, ya. Baik, pertanyaan ketiganya masih di orang yang sama, ya, yang penanya yang sama. Apakah ada undang-undang tenaga kerja yang mengatur tentang turun jabatan, demosi, atas dasar subjektif atasan ke bawahan? Misalnya supervisor atau foreman turun jabatan jadi supporting atau helper. Nah, Bapak Ibu semua, baik dalam Undang-Undang 13 2003 maupun dalam Undang-Undang 11 tahun 2020, di sana tidak diatur secara spesifik, secara khusus mengenai demosi atau turun jabatan. Ya, oleh karenanya perusahaan wajib mengaturnya sendiri. Ya, wajib mengaturnya sendiri, belum titik nih. Wajib mengaturnya sendiri apabila ingin menjalankan ketentuan tersebut. Ya. Ingat bahwa harus ada dulu hukumnya, baru bisa dijalankan. Kalau belum ada hukumnya, maka tidak bisa dijalankan. Nah, dalam konteks turun jabatan, karena undang-undang tidak mengaturnya, maka perusahaan yang bersangkutan yang harus mengaturnya. Sekarang kita harus lihat, di perusahaan kita masing-masing, ada nggak mengatur tentang turun jabatan atau demosi? Ada loh perusahaan di luar sana, ya, bukan di ruangan ini. Ini harus selalu ditekankan ini supaya nggak ada yang ngomel. Ya, di luar sana itu di dalam peraturan perusahaan atau dalam perjanjian kerja atau di dalam PKB-nya, perjanjian kerja bersama, atau dalam segala peraturan pelaksanaannya yang lain, itu tidak ada mengatur tentang demosi atau turun jabatan. Tetapi menariknya dalam praktek mereka melakukan praktek-praktek demosi. Nah ini pelanggaran. Ini pelanggaran hukum, karena berarti tindakan atau keputusan perusahaan melakukan demosi yang seperti itu tidak memiliki dasar hukum, dan ini sangat rentan terhadap tuntutan-tuntutan balik dari karyawan, disertai tuntutan ganti rugi lah, atau pembayaran upah yang dipotong lah, dan sebagainya, upah yang berkurang, atau kenaikan upah yang tertunda, dan sebagainya. Ya, jadi berhati-hati. Maka kalau kita mau menjalankan suatu aturan, pastikan hukumnya ada dulu.